Ternyata memang tidak enak punya pacar sesama artis yang sebelumnya diketahui publik juga pernah berpacaran dengan artis lainnya. Hal itulah yang dialami oleh Jihan Fahira. Gara-gara membatalkan penampilannya secara mendadak dan sepihak pada acara siaran langsung ulang tahun RCTI beberapa waktu lalu, ia dikabarkan tidak mau bertemu dengan Nafa Urbach, mantan pacar Primus, dalam satu segmen. Isu yang terdengar beberapa jam menjelang acara akan berlangsung, Jihan baru mengetahui kalau dirinya... Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda menyaksikan berbagai informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebriti. Sejumlah berita terbaru dari dunia selebriti juga telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama kali ini. Dan berikut kilasan tayangannya. Isu keretakan hubungan Tio Nugros dan Audi yang terdengar baru-baru ini ternyata tidak benar. Minggu lalu pasangan ini terlihat mesra saat berada di Pulau Bali. Setelah 6 tahun menjanda, artis film dan sinetron Alicia Johar melepas status jandanya dengan pria bernama Tabrani Rap yang telah 18 tahun menduda. Simak pula berita menarik dari Jihan Fahira yang membatalkan penampilannya secara sepihak dalam acara ulang tahun RCTI beberapa waktu lalu yang disiarkan secara langsung. Sejak lama Teuku Ryan dan Vira Yuniar membantah kalau di antara mereka ada hubungan yang istimewa. Namun isu seputar hubungan mereka kian santer saja. Bahkan ada yang menyebutkan mereka telah menikah dan punya anak. Isu putusnya hubungan cinta antara Tio Nugros dengan Audi Item karena hadirnya Nicholas Saputra dalam hubungan mereka tampaknya hanyalah isapan jempol belaka. Karena saat Tio Nugros bersama grup band Dewa tampil dalam pagelaran musik Soundrenaline di Bali hari Minggu kemarin, Audi tampak setia menemani. Akhirnya kepada tim Cek dan Dicek yang juga ikut meliput acara ini di Bali, pasangan ini menceritakan dan menjelaskan kepada tim Cek dan Dicek tentang isu santer putusnya hubungan mereka. Pemirsa, hari Minggu 7 September kemarin masyarakat pecinta musik di Bali dan sekitarnya mendapat pengalaman seru berupa pesta musik terbesar di Indonesia bertajuk A Mild Life Soundrenaline 2003 di Pulau Serangan, Bali. Selama 10 jam pecinta musik di Pulau Dewata itu melihat penampilan energik dan atraktif dari band-band terkenal favorit mereka. Di antaranya grup band Coklat, Riff, Dewa, dan Iwan Fals. Di tengah hingar-bingar dan keramaian pesta musik Soundrenaline itu, Cek dan Dicek yang hadir di acara tersebut melihat drummer grup Dewa Tio Nugros ditemani kekasihnya penyanyi Audi. Bahkan saat Tio sedang beraksi di atas panggung, Audi terlihat merekam aksi Tio dengan kameranya. Kebersamaan dan kemesraan Tio dengan Audi juga terlihat sehari sebelum pertunjukan musik Soundrenaline di hotel tempat mereka menginap. Keberadaan pasangan selebriti itu tentu saja menarik perhatian karena belakangan ini hubungan asmara mereka dikabarkan tengah renggang. Lalu apa tanggapan Tio tentang adanya kabar tidak sedap itu? Itu kerjaannya orang-orang yang nggak ada kerjaan gitu ya. Iya. Oke. Kalau memang begitu kenapa Tio jarang jalan bersama Audi? Di dua-duanya sibuk. Sibuk sekali. Sangat sibuk sekali. Sibuk banget. Tanggung jawabnya besar. Apalagi Tio sekarang udah mulai rekaman-rekaman dan gue juga lagi nyiapin untuk album berikutnya juga. Ketika kabar keretakan hubungan Tio dengan Audi beredar, muncul pula kabar kalau Audi sering terlihat bareng dengan artis film Ada Apa Dengan Cinta Nicholas Saputra. Tentang hal itu bagaimana tanggapan dan reaksi Tio? Tidak usah ditanggapi. Dia juga nanggepinnya biasa aja. Niko juga ketemu saya juga negur kayak biasa, malah wah yuk gue juga gak enak nih sama lu nih ditanya-tanyain terus. Iyalah. Ya pasti ya gitu, mau gimanain lagi. Kalau memang kabar itu tidak benar, kenapa pula selama ini Tio terkesan menghindar dari wartawan yang ingin mengetahui kondisi hubungannya dengan Audi? Kemarin ada acara itu yang acara yang masuk TV apa ya, launching itu ya, selebriti. Kan dia jadi ikonnya, Niko jadi ikonnya. Sebetulnya saya datang, cuman sebelumnya saya ada acara. Pas saya datang, para wartawan sudah pulang, nggak sampai setengah jam gitu, telat sedikit gitu ya. Saya datang telat juga. Ya akhirnya begitu, yang kelihatan berdua. Faktor usia yang sudah tidak muda lagi ternyata bukan menjadi halangan bagi artis film dan sinetron Alicia Johar untuk menikah lagi. Sabtu kemarin ia disunting oleh Profesor Dr. Tabrani Rap,
salah satu calon presiden dari konvensi Partai Golkar. Ternyata Profesor Dr. Tabrani Rap ini sudah 18 tahun menduda. Acara akad nikah berlangsung secara sederhana di rumah Alicia Johar di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Pemirsa, di saat usianya sudah terbilang tidak muda lagi, artis film dan sinetron Alicia Johar memutuskan menerima kehadiran seorang pria bernama Tabrani Rap sebagai pendamping hidupnya. Dan pada hari Sabtu 6 September kemarin, Alicia dan Tabrani Rap yang melewati masa pacaran hanya dalam hitungan bulan, akhirnya melangsungkan pernikahan di kediaman Alicia di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Pernikahan pasangan ini tentu saja menarik. Pasalnya masing-masing memang menyandang status janda dan duda. Alicia menjanda selama 6 tahun dan Tabrani menduda selama 18 tahun. Dari pernikahan pertamanya itu baik Alicia maupun Tabrani telah dikaruniai anak-anak yang sudah dewasa. Alicia memiliki 3 orang anak, sedangkan Tabrani memiliki 4 orang anak yang semuanya telah bergelar dokter. Hal menarik lain dari pasangan ini adalah adanya latar belakang dan profesi yang sangat jauh berbeda. Alicia seperti kita ketahui adalah seorang artis, sedangkan Tabrani lebih banyak berkecimpung di dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan politik praktis. Tabrani juga mencalonkan dirinya sebagai Presiden RI dari konvensi Partai Golkar Provinsi Riau. Tentang pernikahan yang baru saja dilewati itu, Alicia dan Tabrani menumpahkan perasaan sukacita mereka kepada Cek dan Dicek. Hari ini saya kira sebagai satu puncak kebahagiaan dan saya akan memulai satu lembaran baru dan akan saya tuliskan terus sampai ribuan lembaran-lembaran yang akan datang, dan saya sengaja tidak mau mengucapkan taklik talak karena saya ingin hidup dan mati saya dengan Ica. Bagaimana ceritanya Alicia dan Tabrani pertama kali saling kenal dan kemudian memutuskan menikah di usia yang terbilang tidak muda lagi? Saya baru kembali dari umroh, saya berdoa mudah-mudahan saya dapat jodoh. Emang saya menginginkan kali ini nikah. Saya sudah menjanda selama 6 tahun setelah meninggal almarhum suami saya. Jadi saya pikir saatnya saya pengen punya suami. Dan anak saya yang paling besar terutama Adito, jangan ketawa dong sayang. Dia bilang, "Mama cari pacar dong. Soalnya kalau malam minggu rebutan mobil, Mas." Iya, supaya nggak rebutan mobil. Kalau punya pacar kan nggak pakai mobil lagi kali. Sekalinya pas dapet, saya bilangin, dia bingung sendiri. "Mah, langsung nikah nih," katanya. Seperti halnya pasangan muda yang baru menikah, Bulan Madu merupakan acara tersendiri bagi setiap pasangan pengantin baru. Lantas bagaimana dengan Alicia dan Tabrani? Apakah dalam hal ini mereka juga merencanakan Bulan Madu setelah menikah? Kayaknya kita belum kepikiran, kok duluan sih nanyanya. Tapi saya akan dengan Ica akan kampanye hari Senin kami di Surabaya, dan sudah itu kami pulang ke sini lagi, dan saya harapkan saya bisa membawa Ica sesudah putaran pertama ini ke Australia. Pemirsa, dunia selebriti memang syarat dengan berita. Dan untuk memenuhi kehausan Anda mengetahui berita menarik dari para selebriti, berikut ini tim Cek dan Dicek telah menyunting sejumlah berita hangat dan menarik dari para selebriti. Ternyata memang tidak enak punya pacar sesama artis yang sebelumnya diketahui publik juga pernah berpacaran dengan artis lainnya. Hal itulah yang dialami oleh Jihan Fahira. Gara-gara membatalkan penampilannya secara mendadak dan sepihak pada acara siaran langsung ulang tahun RCTI beberapa waktu lalu, ia dikabarkan tidak mau bertemu dengan Nafa Urbach, mantan pacar Primus, dalam satu segmen. Isu yang terdengar beberapa jam menjelang acara akan berlangsung, Jihan baru mengetahui kalau dirinya akan bertemu dengan Nafa Urbach secara bersamaan. Merasa kaget, Jihan pun membatalkan penampilannya itu secara mendadak. Tapi anggapan itu tidak dibenarkan oleh Jihan Fahira. Ketika ditemui saat datang bersama Primus ke acara peresmian sebuah rumah produksi, Jihan menjelaskan kalau batal penampilannya di acara Puncak HUT RCTI itu bukan karena akan dipasang bersama Nafa Urbach, tapi alasan yang sebenarnya adalah karena kondisi kesehatan Primus yang sedang sakit. Saya ngelihat Primus dalam keadaan kayak gitu bener-bener 50-50 gitu loh. Satu pekerjaan ya, karena nggak enak itu kan acara sakral RCTI. Cuman di sisi lain dia lagi, kalau ngeliat keadaan kayak gitu tuh saya bener-bener nggak bisa gitu loh. Saya cuma bener-bener, ya Tuhan kasih saya jalan, saya harus apa. Akhirnya saya beranikan diri untuk telepon Ibu Lala Hamid, bisa nggak ya kira-kira gitu loh. Karena saya udah make up, udah ngeset rambut, tinggal ganti baju. Tapi pas saya pulang, saya ngeliat dia kayak gitu, saya cuman
Waduh, saya mikir di RCTI itu kan acara pasti 4 jam 5 jam. Saya masuk studio nggak ada signal handphone, ya kan? Terus gimana kalau misalnya ada apa-apa sama Primus gitu loh? Alasan Jihan itu dibenarkan oleh Primus yang malam itu mendampingi Jihan. Pada waktu itu langsung operasi usus buntu, itu aja. Jadi udah kesakitan, jadi langsung appendix. Dia nggak tega ninggalin saya sendirian, langsung dia ngubungin keluarga saya seperti itu. Walaupun waktu itu ada keluarga saya tapi dia nggak tega.